Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini adalah tentang morfologi tumbuhan. Yang kali ini kita bicara tentang morfologi daun. Ya, daun atau folium seperti yang kita kenal bahwa sebagian besar tumbuhan memiliki daun. Sebagian besar artinya ada yang tidak, ya, ada tanaman yang tidak memiliki daun. Eh, Alat ini atau daun ini melekat pada batang, umumnya tipis, melebar, kayak zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Ya, apa fungsinya? Ya, eh, mengambil zat makanan, terutama zat CO2, mengolah zat makanan, menguapkan air, dan juga untuk pernapasan. Jadi ini salah satu organ tanaman yang mempunyai fungsi sangat penting. Nah, bagian-bagian daun gitu. Eh, Bagian daun lengkap. Jadi kalau kita sepakati jika memiliki tiga hal ini, maka itu kita sebut sebagai daun lengkap. Nanti apabila tidak memiliki salah satu atau dua, maka kita sebut dengan daun yang tidak lengkap ya. Daun yang lengkap itu memiliki satu pelepah daun atau upih daun, dua punya tangkai daun, dan tiga punya helaian daun. Eh, Misalnya pada gambar sebelah kanan atas ya. Di situ tampak ada pelepah ya, gambar satu daun lengkap gitu ya. Pelepah ini yang biasanya melekat di batang ya, sama dengan daun pinang yang ada di bawah sebelah kanan, ada pelepah daun ya, itu adalah bagian dari daun. Jadi itu juga disebut daun gitu ya. Juga disebut daun dan itu adalah bagian dari daun yang disebut pelepah daun. Biasanya pelepah inilah yang melekat pegangan di batang. Dari pelepah ini barulah kemudian tersambung di bagian berikutnya ada namanya tangkai daun. Bentuknya cenderung bulat, memanjang. Nah, setelah tangkai daun barulah ada, helaian daun yang ada di bagian paling akhir. Nah, ini adalah contoh tumbuhan Euphorbia eh, yang tidak memiliki daun. Jadi tanaman ini tidak memiliki daun. Jadi ada tanaman yang tidak memiliki daun. Ya. Nah, tadi mengenai bagian-bagian daun, ada pelepah daun. Pelepah daun umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil saja. Letaknya memeluk batang. Fungsi pelepah daun untuk melindungi kuncup yang masih muda, memberikan kekuatan pada batang. Karena dia memeluk batang ya, jadi struktur yang cukup lebar memegang batang, jadi membuat batangnya lebih tebal. Karena itu disebut memberi kekuatan pada batang. Bahkan menjadi batang semu ya. Kalau pada pisang itu eh, sebenarnya pada pisang itu nih, kalau dia pisang ya. Nah, daun pisang yang gambar bawah sebelah kiri itu yang kita lihat tegak ya. Itu sebetulnya adalah pelepah daun pisang ya. Batang pisang itu ada di bagian bawah. Kemudian yang naik ke atas seperti batang, dalam tanda kutip seperti batang, itu sebenarnya adalah pelepah daun pisang. Ya, barulah kemudian kita lihat tangkai daunnya dan kita lihat helai daun. Jadi yang jadi batang pisang itu sebenarnya adalah pelepah dari daun. Nah, karena dia disebut pelepah berarti dia adalah bagian dari daun. Karena itu berarti batang pisang itu adalah daun sebenarnya, ya, tidak disebut batang. Nah, itulah salah satu contoh pelepah daun itu punya peran juga sebagai kekuatan dan sebagai batang semu pada pisang. Nah, tangkai daun umumnya berbentuk silinder, penampang melintang, ada juga kemungkinan satu bulat berongga, pipih, dan tepinya melebar, bersegi, setengah lingkaran, di bagian tengah beralur. Itu adalah tangkai daun.
Nah, kalau helai daun, ya helai daun itu setiap jenis tumbuhan memiliki helai daun yang spesifik untuk daun, bentuk, ukuran, warna, sifat helaian daun juga memiliki ciri-ciri tertentu. Jadi jumlah helaian daun itu ada daun tunggal, ya contohnya daun mangga itu daun tunggal. Ada daun majemuk. Jadi dari satu helaian daun, terdapat lebih dari satu helai daun pada satu buah tangkai. Jadi seperti foto kanan atas itu kan terlihat tangkai ya. Itu bukan batang, itu adalah tangkai. Tangkai ini nanti yang akan melekat ke batang. Nah, pada tangkai itu tumbuh banyak daunnya. Itu disebut dengan daun majemuk. Bagian-bagian daun macam-macamnya, ada bangun atau bentuk daun, ada ujung daun, pangkal daun, sumsum tulang daun, tepi daun, daging daun, dan sebagainya. Itu istilah yang penting untuk kita tahu untuk bisa mendiskusikan daun ke depan. Nah, ini daun tidak lengkap, ya, daun tidak lengkap. Nah, apabila contoh daun tidak memiliki salah satu atau dua dari ketiga bagian daun. Contoh daun bertangkai, ya, terdiri atas tangkai dan helaian daun saja. Jadi yang tidak ada adalah pelepah, ya, daun. Itu contohnya ada di mangga, durian, dan kamboja. Daun berpelepah ini terdiri atas pelepah lalu helaian daun, tidak ada tangkai daun. Ini contohnya daun jagung. Ya, kita lihat gambarnya itu nggak ada tangkainya kan, langsung pelepah lalu helaian daun. Hanya memiliki helaian daun saja, jadi tidak punya pelepah dan tidak punya tangkai daun. Ya, contohnya tempuyung, daunnya memeluk batang, biduri, daun duduk. Ya. Bahkan ada daun yang hanya memiliki tangkai daun saja, jadi dia tidak punya pelepah dan dia tidak punya helai daun, gitu ya. Itu contohnya ada di Acacia auriculiformis, ya. Bentuk yang menyerupai helai itu, yang bentuknya tipis melebar itu sebetulnya adalah tangkai daun. Tangkai daun yang memipih kemudian melebar. Tapi kan itu sangat mirip helai daun ya. Kenapa dia tidak disebut helai daun saja gitu? Karena dilihat dari caranya dibentuk saat masih pendek atau kecil, ini sebetulnya adalah tangkai daun. Jadi dia saat saat dalam proses terbentuknya itu kita bisa lihat bentuk yang jelas bahwa dia ini sebenarnya tangkai daun, bukan helaian daun. Jadi daun sendiri tidak semua tanaman itu daunnya lengkap terdiri dari 3 bagian, macam-macam. Ada yang punya tangkai punya helai, ada yang punya helai tidak punya tangkai tapi punya pelepah, ada yang helainya saja, bahkan ada yang tangkai. Nah, berikutnya. Nah, bangun daun atau bentuk, ya, bentuk dari daun. Bentuk daun itu dibedakan atas 4 kelompok berdasarkan bagian terlebarnya, gitu ya. Jadi teman-teman setelah ini silahkan nanti keluar kalau lihat daun itu kita nggak ketukar gitu ya. Apalagi sampai menggambar daun, kita nggak ketukar. Daun ini bentuk terlebarnya sebelah mana ya, ketika menggambar ya harus begitu, ya. Apakah bentuk lebarnya ada di tengah atau di bagian bawah dekat tangkai atau di bagian atas gitu ya, atau tidak punya bagian lebar. Nih, bagian terlebar terletak di tengah helai daun, ya. Bulat atau bundar 1:1, contohnya pada daun teratai dan seterusnya, ya. Ada perisai, bentuk perisai, jorong, memanjang, lenset dan seterusnya. Jadi bentuk daun ini nantinya akan kita gunakan untuk mendeskripsikan morfologi dari tanaman tersebut. Jadi morfologi tanaman itu bisa kita jelaskan juga dari bentuk daunnya. Yang nantinya akan kita gunakan untuk apa? Untuk membedakan dia dengan jenis lainnya.
sehingga kita punya pengelompokan-pengelompokan. Akhirnya kita tahu ini satu jenis, satu spesies, atau ini berbeda spesies. Ini beda spesies tapi daunnya sama. Ya gimana kita menjelaskan daunnya sama? Ya karena kita tahu bagaimana cara mendeskripsikan bentuk dari daun. Ya ada yang bulat, perisai, jorong, memanjang, lengset, dan sebagainya. Yang bagian terlebar terletak di bawah ya ada pangkal daun tidak bertoreh ya, berlekuk atau berlekuk, pangkal daunnya berlekuk ya. Jadi pangkal daun itu bagian yang dekat dengan tangkai daun itu ya. Ada yang berlekuk, ada yang tak berlekuk. Untuk yang bagian terlebarnya di bagian atas itu ada yang bangun bulat telur sungsang, bangun bulat telur sungsang, kemudian bangun setia terbalik, bangun sudip dan sebagainya ya. Begitu juga untuk yang tidak punya sisi lebar, itu punya beberapa macam juga. Ada bangun garis, bangun pita, bangun pedang, bangun paku, dan bangun jarum. Untuk bagian ujung daun itu juga bisa kita gunakan untuk membedakan daun satu dengan lainnya. Ya, ada yang ujungnya runcing, yang A itu runcing, kalau B itu meruncing gitu ya. Jadi dia mulai dari dia ada sisi menyempitnya gitu daripada yang A. Kalau C itu tumpul, D itu membulat. Jadi ini memang apa ya? Mirip sekali ya antara membulat dan tumpul. Kalau tumpul itu masih punya sisi runcing ya, tapi sangat amat kecil sekali. Sedangkan kalau membulat ini sama sekali tidak punya sisi runcing. Rompang itu kotak ya, jadi tidak fokus ke satu titik begitu. Ujung daun terbelah dan ujung daun berduri. Pangkal daun, nah ini pangkal daun ada yang runcing. Pangkal daun ini ada yang runcing. Pangkal daun tadi ya, bagian daun yang di bawah dekat dengan apa namanya? Saya lupa namanya adalah tangkai, sorry. Ya, dekat dengan tangkai. Ya, ada yang meruncing seperti A. Yang A itu runcing, yang B itu meruncing. Ada yang tumpul, bulat, saya kira mirip merompang dan susunan tulang ada yang oke, fungsinya dulu sebagai kerangka daun, sebagai jalur pengangkutan ya, tulang itu ya. Bagian dari tulang daun itu ada ibu tulang daun, merupakan lanjutan dari tangkai. Jadi lurusannya tangkai itu disebut dengan ibu tulang daun, kemudian membentuk percabangan disebut dengan tulang-tulang cabang, serta serat daun. Nah, berdasarkan arah dari tulang-tulang cabangnya, bukan dari ibu tulangnya ya, tapi dari tulang-tulang cabang, maka dibedakan jadi 4. Yang pertama itu bertulang menyirip, yang B itu bertulang menjari, jadi benar-benar mirip jari ya. Kemudian bertulang melengkung dan bertulang sejajar. Jadi bertulang sejajar itu nanti tulang-tulangnya sejajar dengan ibu tulang. Kalau bertulang menjari itu dia membentuk ya seperti jari dengan bagian yang tengah itu adalah ibu tulang daun. Dari tepinya juga sudah bisa kita tambah bedakan lagi. Jadi semakin banyak kita mengenal karakteristik ini, semakin kita bisa membedakan daun satu dengan daun. Bayangkan kalau kita hanya tahu daun itu antara besar atau kecil gitu ya. Maka semua tanaman di dunia ini hanya bisa dikelompokkan jadi 2, yang daunnya besar sama daunnya kecil gitu. Tapi dengan mengenal berbagai jenis tadi ya, tulang daunnya, pangkal daunnya, ujung daunnya ya, sisi terlebarnya, kita ditambah nih tepi daunnya, kita akan semakin banyak punya karakter daun sehingga bisa membedakan dengan lebih baik antara satu jenis tanaman dengan tanaman. Nah, tepi daun itu ada yang tepinya rata, tepinya bergerigi ganda, jadi dia bergerigi dan setiap geriginya itu dilihat ada gerigi lagi, itu disebut bergerigi ganda. Yang D itu bergigi ya, bergigi.
Kemudian yaitu beringgit. Beringgit itu tidak tajam ya, jadi bulat-bulat kecil. Yang F itu berombak. Berombak itu bulat-bulat yang lebih besar dan tidak terang. Bentuk toreh yang dalam mempengaruhi bentuk daun. Berlekuk jika toreh kurang dari setengah panjang tulang daun. Bercangap jika toreh setengah panjang tulang daun. Berbagi jika toreh melebihi dari setengah panjang tulang daun. Nah, daun majemuk ya, daun majemuk. Daun majemuk jika pada satu tangkai daun terdapat lebih dari satu helaian daun disebut dengan daun majemuk. Ya. Ini contoh daun majemuk. Ya. Ada daun randu, daun kelor, daun wali songo. Nah, daun majemuknya itu berdasarkan susunan dari anak daunnya itu ada yang menyirip, yang A itu menyirip, yang B itu menjari, jadi dia ada yang ke arah atas, ke arah serong kanan kiri dan serong kanan kiri bawah, gitu ya. Kemudian daun majemuk bangun kaki dan daun majemuk yang campur. Oke, daun majemuk menyirip beranak daun satu, ya. Contohnya daun jeruk, ya, daun jeruk. Itu daun termasuk daun majemuk. Dia ada dua daun yang seperti menyambung begitu ya, disebut dengan daun majemuk menyirip beranak daun satu. Daun majemuk menyirip genap ya, itu apabila di ujung dari ibu tangkai daun itu terdiri atas dua daun. Nah, itu berarti dia genap tuh ke bawah. Tetapi apabila di ujung dari ibu tangkai daun hanya ada satu daun, maka itu disebut dengan daun majemuk menyirip gasal. Jadi tidak dihitung jumlah daun ke bawah. Daun majemuk menyirip ganda. Jika tidak ada daun yang melekat pada ibu tangkai daun, melainkan pada cabang ibu tangkai daun. Jadi uh, yang berdiri vertikal itu adalah ibu tangkai daun. Dari ibu tangkai daun itu tidak langsung ada daun atau helai daun ya, tapi ada tangkai satu lagi gitu ya. Satu lagi tangkai, baru kemudian helai daun. Nah, itu disebut dengan daun majemuk yang menyirip ganda. Oke, berdasarkan letaknya, ada yang letak daun anaknya itu tersebar, ya, itu yang seperti yang A tersebar. Jadi antara sisi kanan dan kiri itu tidak sejajar, gitu ya. Kemudian ada yang berhadapan, itu antara daun ke kanan dan ke kiri itu sejajar. Berkarang, jadi di satu titik satu buku itu ya lebih dari dua helaian daun. Kalau yang berhadapan tadi satu buku terdapat dua helaian daun. Jika yang tersebar satu buku berarti satu. Ya, gitu ya. Roset jika terletak dari saling berimpitan. Itu disebut dengan roset. Nah, demikian morfologi daun. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.